Enggak, mendarat itu pagi. Kita kayaknya subuh jam 5 pagi itu udah mendarat di Jepang. Buset. Semua attraction kita mainin ya, dan yang paling berkesan buat gue adalah Final Fantasy. Itu keren banget. Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Ke ini juga ya? Nggak cuma Universal, tapi lu ke Tokyo Disneyland, Disney Sea juga apa enggak? Oh, itu pasti. Karena memang kedua-duanya tuh, berarti ketiga-tiganya tuh lo? Tiga-tiganya. Universal Studio, Tokyo Disneyland, dan Tokyo Disney Sea. Ketiga-tiganya. Wow. Karena karena tiga theme park itu kan yang paling populer di Jepang itu. Wow, oke. Di antara tiga itu yang paling lo suka yang mana tuh? Paling gue suka. Sebenarnya begini, ketiganya ini nggak bisa dibandingin ya, karena mereka punya konsep dan tema yang berbeda ya. Tapi kalau boleh gue bilang, mana yang kalau disuruh milih ya, mana yang gue pilih? Yang gue pilih adalah Disney Sea. Oh, oke. Disney Sea. Menurut gue Disney Sea adalah the best theme park in the world. Karena teman-teman gue juga waktu itu pas kesana juga begitu masuk, wah, mereka amazed gitu kan dengan Disney Sea kan. Itu mereka baru masuk pintu gerbangnya aja ya. Apalagi kalau mereka sampai ikutan main gitu kan, sampai mencoba semua cuisine-nya, makanannya, minumannya, ngikutin acaranya. Itu bener-bener atmosfernya tuh luar biasa sekali. Kita jadi bisa ikutan euforianya Disney Sea gitu loh. Kalau Disney Sea kan berarti karakternya yang karakter Disney yang di laut, atau semua karakter Disney tetap ada sih? Bedanya sama Disneyland apa gitu maksudnya? Beda tema. Kalau misalkan Disneyland kan memang kebanyakan permainan yang chill gitu loh, permainan yang untuk orang tua dan anak-anak gitu kan. Walaupun memang bagus juga sebenarnya. Ya. Nah, kalau Disneyland itu sebenarnya lebih berwarna-warni konsepnya. Oh, oke. Konsepnya lebih ke fantasi yang benar-benar ala-ala Disney gitu ya, fantasinya gitu ya. Nah, sedangkan kalau Disney sih ini dia konsepnya tuh tentang kayak fantasi yang petualangan gitu loh. Jadi ada kayak area yang seperti di Eropa, ada areal kayak di film Indiana Jones gitu kan, ada kotanya Aladdin itu juga ada, Agrabah itu ada juga. Berarti Disneyland untuk anak-anak, untuk orang tua, Disney Sea mungkin untuk lebih ke arah remaja gitu kali ya? Bisa dibilang begitu, tapi tidak menutup kemungkinan juga Disneyland untuk remaja juga bisa. Karena gue juga masih banyak lihat orang dewasa juga masih banyak kok yang suka sama Disneyland gitu, masih banyak gitu. Karena Disneyland dan Disney Sea ini boleh dibilang menampilkan kayak sesuatu yang luar biasa amaze dan boleh dibilang sedikit lebih mewah ya dibandingkan dengan theme park lainnya. Ya, you know lah kualitas Disney kan kayak gimana ya, kita semua tahu lah kualitasnya kayak gimana. Ya. Ini memang semua umur lah ya. Untuk semua umur bisa. Nah, boleh kasih tips nggak ke kita semua nih untuk misalnya kita mau ke Disneyland, Disney Sea atau theme park lainnya, itu sebaiknya gimana gitu untuk beli tiketnya, untuk apakah kita perlu yang pas worth it nggak, atau kita harus kemana dulu, strateginya gimana gitu supaya anak-anak kan theme park kan luas ya, banyak banget permainan juga souvenir segala macam, ada strategi nggak gitu untuk supaya kita merasakan kepuasan, bener-bener puas gitu loh seharian. Nah, ini gue suka banget nih kalau ditanya begini nih. Jadi mungkin tips pertama yang bisa gue kasih adalah pelajarin dulu. Pelajari Universal Studio tuh tempatnya kayak gimana sih, Disneyland tuh kayak gimana sih, Disney Sea kayak gimana sih gitu. Wahananya pun juga harus dipelajarin dulu, ini wahananya kayak apa aja sih. Nggak harus detail, tapi at least kalian tahu wahana apa aja yang akan kalian naikin. Kalian udah bikin plan. Karena gue gini, terutama Disney Sea ya, gue banyak sekali menemukan orang Indonesia yang pergi ke Disney Sea, tapi begitu dia sampai sana, mereka nggak tahu mau ngapain. Nah, mereka nggak tahu mau ngapain, mainannya apa aja mereka nggak tahu, mau makan apa mereka nggak tahu, akhirnya malah buang waktu dan buang duit. Gitu. Akhirnya mereka yang datangnya jam 10 pagi, tahu-tahu jam 1 siang udah pulang, kan sayang gitu kan. Padahal kan tiketnya mahal, bisa hampir 1 juta sebenarnya. Satu doang ya, satu taman doang 1 juta tuh. Itu kemarin gue udah 1,8 tuh habis tiketnya. Nah, kemudian yang tips yang kedua yang bisa gue kasih adalah bedakan antara Universal Studio sama Disneyland ya.
bedain karena mereka dua tema taman theme park yang berbeda gitu loh. Dan sistemnya mereka pun juga berbeda. Sistemnya terutama fast pass ya. Kalau fast pass itu di Disneyland, begitu kita punya tiketnya, ini misalnya, sebentar gue ambil contoh dulu. Ini misalnya tiket Disneyland kita nih, ya kan? Tiket Disneyland kita, kalau kita mau pakai fast pass, kita langsung ke wahana yang pengen kita mainin, habis itu kita scan di mesin tiketnya. Begitu scan nanti akan keluar tiket satu lagi. Nah ini jangan sampai hilang, karena ada jamnya. Ada tulisannya. Anda diharuskan kembali ke wahana ini jam 1 sampai jam 2 siang misalnya gitu loh. Nah itu jangan sampai hilang. Itu buat menghindari antrian panjang. Makanya begitu orang-orang pada masuk Disneyland atau Disney, tiket masuknya jangan dibuang. Karena ini buat fast pass. Oke. Itu ada tambahan biaya nggak untuk fast pass-nya? Kalau Disneyland nggak. Nggak ada tambahan biaya untuk fast pass. Tapi kalau misalkan Universal Studios itu sistemnya beda. Universal Studios lu diharuskan membayar sekitar 200.000 lagi untuk mendapatkan Universal Express namanya. Nah Universal Express ini memang begitu lu udah bayar lebih, lu dapat Universal Express-nya. Nah ini ada benefitnya. Benefitnya adalah kalian bisa masuk setengah jam lebih awal sebelum buka daripada yang normal. Kemudian yang kedua, benefitnya adalah kalian bisa menghindari antrian panjang atau masuk ke antrian ekspres di semua wahana. Itu doang sih. Itu yang fast pass berlaku untuk Disney Sea juga? Fast pass berlaku untuk Disney Sea. Fast pass itu untuk semua Disney. Semua Tokyo Disney bisa pakai fast pass, kecuali Universal Studio ya. Oke. Kalau misalnya fast pass yang di Disney itu berarti kita bisa aja dong, kita udah tahu mau yang mana-mana, kita langsung aja scan semua fast pass yang kita mau. Iya betul, scan semua yang kita mau. Tapi ingat ya, ketika kita scan satu tiket, nah nanti berlaku untuk satu fast pass doang. Jadi ini fast pass harus dipakai dulu, nanti baru bisa nge-scan lagi. Oke. Nah itu selengkapnya ada di vlog gua di Fansru. Nantinya juga kalau pas gua misalkan kesana lagi, nanti gua akan bikin video juga yang tentang berbagai macam theme park dan tips-tipsnya dengan video yang lebih baik pastinya. Mantap. Ditunggu videonya. Oke. Lu sorry kalau misalnya gua penasaran, lu pernah ke Disneyland yang di negara lain nggak selain di Jepang? Pernah. Di negara mana? Gue pernah. Gue itu paling pertama kali ke Disneyland di Amerika, di Anaheim, California itu pernah sekali. Tapi itu udah lama banget. Itu sekitar tahun 1993 ya kalau nggak salah. Apa 92 ya, gue lupa. Gue masih umur 7 tahun, tapi gue masih ingat semuanya ada di sini. Terus, masih ingat gue semuanya. Apa aja yang gue naikin gue masih ingat. Terus jedanya panjang sekali ya. Sekitar tahun 2007. Gue ke Hong Kong Disneyland. Ke Hong Kong. Hong Kong Disneyland. Baru abis itu gue jeda yang jauh lagi tahun 2018 baru ke Tokyo Disneyland dan Tokyo Disney Sea. Jadi udah total ada 4 theme park Disney yang gue datengin ya. Ada perbedaan nggak ya dengan Disneyland di 3 negara ini? Pastinya ada. Ada. Pastinya ada. Perbedaan wahana juga ada, terus sama atmosfer yang paling terutama itu atmosfer, suasana lah. Suasananya kalau entah kenapa ya, menurut gua kalau yang di Jepang itu benar-benar enak suasananya. Mungkin karena orang-orang Jepangnya juga ramah-ramah gitu ya. Tapi gua nggak bilang bahwa di Amerika juga nggak enak gitu. Di Amerika juga enak. Mereka bisa diajak bercanda gitu kan, orang bule itu bisa diajak bercanda gitu. Staff-staffnya gitu kan. Enak juga, tapi Jepang itu menawarkan sesuatu yang berbeda gitu. Entah kenapa gue merasa kayak ada yang berbeda dari Tokyo Disney Jepang. Ya. Mungkin kayak contoh makanannya mungkin ada yang beda kali ya. Mungkin juga makanan ada yang beda karena kan disesuaikan dengan lidah orang Asia ya. Ya. Gitu. Menarik. Wah, mungkin lu mungkin pengen nantinya ke depan pengen coba eksplor semua Disneyland-nya ada di dunia ya. Mudah-mudahan bisa ya, pengen sih memang mencoba di berbagai negara ya. Kan terutama gue yang belum pernah tuh di Paris gue belum pernah. Wow. Tapi cewek gue udah pernah. Wow.
Dan mungkin nanti gue pengen cobain yang di Shanghai ya, yang terbaru ya. Dan for your information, Universal Studio juga akan dibangun di Beijing dan sekarang udah buka sebenarnya. Wow, gila. Iya, di Beijing itu juga ada Universal Studio, cuma ya dan dia baru buka sih, sebenarnya baru buka ya. Sayangnya baru bukanya di masa pandemi ya. Nggak apa-apa, masih banyak waktu kalau Indo kapan nih? Indo, kalau berbicara soal theme park, Indo memang kita mungkin ya masih kalah pamor lah ya sama mereka ya. Tapi bukannya berarti nggak asik gitu kan? Tetap asik. Dan yang paling gua amazed adalah dengan theme park yang namanya Trans Studio. Itu Trans Studio tuh amazed banget gua. Nice. Itu bikinan Indonesia ya, bikinan anak bangsa tuh. Tapi gue amazed karena mereka kualitas theme parknya tuh udah hampir menyamai dengan Universal Studios. Apalagi yang di Bali ya. Waktu itu gue nyobain terakhir di Bali. Di Bali itu menurut gue itu adalah the best theme park in Indonesia. Trans Studio Bali. Ya, karena mereka pakai ini ya. Banyak banget mereka pakai efek gitu ya buat di wahananya, pakai berbagai macam animasi, ada visual efeknya, itu yang bikin keren gitu. Sama dengan Disneyland dan Universal Studios. Ya, tuh guys, jadi Indo nih sebenarnya bisa dibilang tuh udah progres selalu menjadi selalu lebih baik, tau nggak sih? Kayak impact ini studio ya. Jadi kita coba untuk cobain lah maksudnya dari negara kita sendiri gitu ya. Ya betul. Untuk Dufan pun juga sebenarnya Dufan juga itu juga sekarang udah bagus ya Dufan. Bagus. Karena terakhir udah bagus karena terakhir gue kesana tuh banyak sekali perubahan di Dufan ya. Banyak sekali kayak perbaikan. Di antaranya kayak keretanya udah dicat ulang gitu kan. Terus kendaraannya udah diganti gitu kan. Terus tempatnya jadi lebih bersih, temboknya nggak ada coret-coret gitu kan. Itu udah merupakan suatu progres sih. Ya. Amin deh, semoga nanti Indo ke depan juga bisa buka Disneyland ya. Wah, amin. Mungkin gua yang buka. Wah, amin. Amin. Ya, just kidding. Tapi amin aja lah. Iyalah, kita tetap berharap, masih tetap punya pengharapan Indonesia. Iya, betul. Oke, jadi itu ya. Disneyland, Disneysea, berarti Tokyo udah ya. Berarti tripnya overall ke Tokyo, Osaka, dan Kyoto gitu ya. Nah, kalau misalnya boleh disimpulkan, kalau boleh tahu berapa sih total biaya estimasi untuk semuanya ya, transportasi, hotel, dan theme park semuanya itu? Ini gue kasih tahu langsung aja ya, intinya aja ya. Jadi sekalian sama gue belanja juga, itu gue sebenarnya habis di 20 juta. 20 juta. Sebenarnya gue mempersiapkan 25 juta, tapi ternyata masih menghemat 5 juta lagi. Ya, itu sudah dan di 20 juta ini sudah termasuk dengan tiket pesawatnya PP, pakai ANA. Oke. Nah, kemudian tiket JR Pass untuk seminggu ya dari Tokyo, Osaka, Kyoto. Ya. Kemudian itu juga termasuk untuk penginapannya juga, penginapan semua hari ya sampai hari kepulangan gua. Kemudian sama sewa kimono, sama makan, sama belanja itu habis di 20 juta gitu. Untuk makanan juga sebenarnya gini, untuk makanan mungkin orang Indonesia mengira bahwa makanan Jepang mahal. Sebenarnya enggak, sebenarnya sama dengan harga mall sini ya, harga makanannya ya. Dan paling cuma ini aja sih, kita mesti pinter-pinter tahu triknya aja kalau ke Jepang gitu. Triknya yang paling gampang adalah ketika kalian berada di Jepang, kalian mau makan malam, tunggu aja sampai jam 8 malam, kalian ke Family Mart atau Lawson, itu diskon 70% makanannya. Oh ya? Ya, betul. Oke. Jadi ini triknya nih, itu tiap iya, benar, seriusan. Pas di Jepang lu malam makan di Family Mart ya? Kebanyakan sih makan di Family Mart, tapi ada juga makan di Sukiya tuh. Sukiya. Pasti pada tahu lah Sukiya ya. Moya kayak gitu ya. Betul. Dan mungkin buat yang cewek-cewek gitu ya. Kalau yang buat cewek-cewek, kalau misalkan kalian mau pesen 1 porsi, stop, tahan dulu. Lebih baik kalian pesen setengah porsi. Karena setengah porsi di Jepang sama dengan porsi satunya sini. Oh,
Oke. Ngerti nggak? Di sana porsinya lebih gede ya? Nah, gede banget. That's why makanya kenapa kita mungkin lihatnya kita harganya kok mahal gitu ya, 800 yen gitu, Sukiya doang gitu ya. Tapi sebenarnya dia memberikan 800 yen itu ada banyak. Nah, kita cuma kayak kelihatan mahal tuh cuma di angka doang gitu, tulisan angkanya. Tapi pada kenyataannya dikasih banyak banget gitu kan. Dan itu mungkin bisa sharing buat 2 orang cewek kali, mungkin 1 porsi sana. Iya. Ya, itu menghemat banget sih. Oke. Iya. Dan ya mungkin mungkin ada 1 tips lagi buat dari gua buat kalian semua ya. Kalau kalian mau ke theme park ya, makanan di theme park kan mahal ya. Betul. Nah, makanan theme park mahal. Kalau kalian pengen menghemat budget, kecuali kalau yang pengen nyoba ya silakan aja, gue nggak ngelarang. Tapi kalau misalkan yang pengen hemat, belilah makanan yang quick bite modelnya. Jadi yang bisa dibawa-bawa, kayak hotdog, kayak burger yang bisa dibawa-bawa. Iya. Gitu. Apa onigiri? Onigiri boleh juga, boleh juga bawa gitu kan. Itu selain menghemat gitu. Selain menghemat uang, menghemat waktu juga ya. Menghemat waktu juga, betul. Makanya tadi di tips pertama gue pelajarin dulu kalian mau cobain restoran apa, kalian tempatnya kayak gimana, dipelajarin dulu semua. Sama download aplikasinya gitu kan. Aplikasi apa tuh bro? Sorry. Nah, aplikasi khusus untuk Universal Studios dan Tokyo Disney Resort. Karena pada waktu itu gue kesana gue pakai aplikasinya, itu berguna sekali ya. Ketika kita mau lagi di pintu gerbang, gue pengen main ini deh. Gue pengen lihat dulu antriannya berapa menit. Ternyata di aplikasi ketahuan antriannya 10 menit. Ya udah kita langsung ke sana. Bisa juga ya. Oke. Ada begitu juga. Nah, itu ada di vlog gue juga. Tapi gue ngasih tahu aplikasi itu kayaknya pas di Universal Studios Singapura kayaknya. Gue ngasih unjuk tipsnya itu. Oke. Wah, lu udah ke Studio Singapura juga ya? Udah, ke Amerika juga udah pernah. Di Hollywood pernah juga. Gila, lu berarti emang pecinta theme park nih. Kayaknya iya deh. Kayaknya gue dilahirkan seperti itu kayaknya. Mantap bro. Teruskan. Oke. Jadi, lu ada kejadian yang menarik nggak sih selama lu di Jepang itu kemarin? Sebenarnya sih banyak kejadian menarik ya, di antaranya ketemu sama stand up komedi Jepang gitu kan ya, yang ngajakin gue, nonton yuk sini stand up komedi gue gitu kan, padahal gue nggak ngerti itu apaan gitu. Ada juga, terus ya kita pada saat gue minta 1 sambal gitu ya, ternyata orang Jepang pada saat makan di restoran nih, gue minta sambal dong gitu, ada nggak gitu kan. Orang Jepang itu nggak pakai sambal, tapi orang Jepang itu yang gue salut adalah ketika kita minta sesuatu sebagai customer, bener-bener diusahain bikin sama dia. Iya, akhirnya dibikinin dulu sama dia sambal gitu kan, padahal nggak ada di menu gitu kan, dikasih ke gua cobain, memang rasanya enak sih, enak banget rasanya, kayak asam manis gitu, enak banget, ini beda nih, something yang beda. Begitu gua ngomong this is good gitu kan, orang Jepangnya itu langsung keluar, kokinya langsung keluar, langsung nyamperin ke meja gua, langsung arigatou gozaimasu gitu, wah dia pokoknya berterima kasih sekali deh gitu loh. Wow. Ketika gue bilang enak, mereka berterima kasih sekali. Dan itu kalau kata teman gue yang tinggal di situ, biasanya kita kalau ngomong memuji suatu masakannya orang Jepang, itu biasanya diinget-inget banget sama orang Jepang tuh. Sampai kapanpun lu bakal diinget sama dia. Gue bersyukur ya, akhirnya gue bisa kayak menjalin suatu pertemanan dengan orang Jepang di sana gitu. Wow. Makanya gue ini pas ke perjalanan gue dapat banyak temen orang Jepang, sekitar ada 5 kalau nggak salah ya orang Jepang gue dapat dari situ. Wow. Dan sampai sekarang pun masih kontak ya. Ya, dan kebetulan juga mereka bisa bahasa Inggris gitu kan, dan satu diantaranya juga udah kayak kakak adik sama gue gitu kan. Wow. Jadi itu lu biasanya berarti ketemunya tuh pas di restoran-restoran gitu ya? Ada yang ketemu di restoran, ada juga yang dikenalin sama temen gue waktu itu. Oke. Wow, seru. Iya. Gue gila sih, gue ngobrol sama lu tuh, gue jadi, semakin kangen nih, pengen banget ke Jepang. Marilah kita semua berdoa ya supaya Koronces ini cepat kelar di Indonesia, Jepang udah buka lagi, orang Indonesia bisa diterima lagi ke Jepang, ya semua visanya dilancar, dipermudahkan lah. Udah itu aja sih. Amin. Supaya ya kalian semua yang mungkin belum pernah ke Jepang, gue doakan juga supaya kalian bisa ke Jepang dan ngerasain apa yang gue rasakan. Karena
believe me, trust me. Once you go to Japan, once you went to Japan, you want it more. I trust you. Ini kalau ini gue agree. Iya. You guys want it more, trust me, pastilah percaya. Sekali ke Jepang pasti pengen lagi. Yoi. Makanya mungkin ini waktunya untuk kita menghemat dulu, menabung dulu, kerja dulu, dapetin dulu duit segala macam ya. Begitu corona udah bubar, kita udah siap dengan budget yang kita punya. Betul. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir, jadi boleh kasih tips nggak untuk kita semua mungkin yang belum pernah ke Jepang, yang pengen ke Jepang untuk pertama kalinya gitu. Tips yang paling pertama, yang pasti nabung. Nabung itu udah pasti ya, karena Jepang sebenarnya ada yang mahal, ada yang enggak, tapi tergantung juga dari kalian, karena kan kalau di Jepang itu banyak sekali barang-barang yang menggiurkan gitu kan, menggiurkan hati kita sebagai turisnya. Betul. Itulah hebatnya Jepang ya. Tentukan dulu tempat-tempat yang kalian pengen kunjungin, jadi biar nggak buang waktu gitu kan. Dan kalian juga harus tentuin tanggalnya. Kalau kalian pengen pergi di musim dingin, cobalah di bulan Januari atau Februari pada saat mereka salju gitu kan. Kalau misalkan nggak pengen yang panas, nggak pengen dingin, ya kayak gua gitu kan ya, pergilah di bulan April gitu loh, pada saat spring. Biasanya tuh sakura lagi mekar-mekarnya gitu ya. Kan siapa tahu ntar kalau pada saat kalian ke sana, pada saat sakura mekar ketemu jodoh kan siapa tahu gitu kan, kalian yang jomblo-jomblo gitu kan. Bonus itu, bonus. Iya ya. Gua nggak tahu tuh berapa banyak jomblo tuh di Indonesia sekarang. Banyak kali ya. Iya. Terus yang ketiga tetap fokus ya. Jadi kalau kalian memang benar-benar pengen ke Jepang, tetap fokus untuk bisa selalu bekerja keras gitu ya, dan selalu nabung gitu ya. Tapi bukan berarti pelit ya. Tapi tetap fokus, sisihkan uang jajan kalian untuk hal-hal yang dibutuhkan pada saat kalian mau ke Jepang gitu. Sama kalian juga mungkin tips keempat adalah pelajarilah budaya orang Jepang. Gitu loh. Orang Jepang itu kan memang sopan santunnya sangat luar biasa sekali ya. Jujur kita kalah gitu ya dalam soal sopan santun. Mereka tuh sangat-sangat luar biasa sopan santunnya. Kita juga harus menghormati mereka pada saat kita di negara mereka gitu. Jangan sampai bikin orang Jepang tuh bete gitu ya, jangan gitu kan. Orang Jepang udah stres, jangan dibikin bete lagi. Gitu. Tunjukkanlah bahwa kita orang Indonesia, kita bisa sopan di negara orang. Gitu. Yes. Amen. Wow. Thank you so much untuk insight-nya, tips-nya, sharing-nya, semuanya. Wow, ini thank you juga, thank you untuk waktunya. Jadi thank you. Ya, gua berdoa supaya lu sehat selalu juga ya, dan juga amin. Gua juga dilancarkan nanti ya, pernikahan. Amin. Nanti bisa ke Jepang, honeymoon, dan juga YouTube channelnya, nama YouTube channelnya? Fansroom sama Cluster Model Kit. Mungkin nanti lihat aja di bawah ya, di kolom komentar. Di deskripsi tuh, gue nggak tahu. Ya, biasanya ada. Jadi kalian subscribe YouTube channelnya dia. Jadi yang tadi kita udah bahas tuh ya tentang Jepang, itu semuanya tuh ada di YouTube channelnya Fansroom-nya ya. Dan Fansroom. Semoga sukses dengan YouTube channelnya, dan ya thank you untuk amin. Thank you. Semoga nanti kita thank you. Sukses juga buat channel Ini Budi Kun. Thank you juga. Iya, jangan lupa subscribe guys, channel Ini Budi Kun. Yoi. Thank you. So, semoga nanti kita ketemu lagi. Nice. Semoga nanti kita ketemu lagi, kita ketemu di Jepang ya. Waduh, amin. Waduh, boleh ketemu di Jepang tuh. Kayak gua sama temen gua ketemu di Disneyland, bus. Iya, ketemu nggak sengaja. Iya lagi. Oke, itu aja. Thank you ya. Stay healthy. Ya, oke. Bye. Arigatou gozaimasu. Thank you juga Budi. Ya, bye-bye. Sayonara guys. Bye.